Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, para guru kami yang kami muliakan dan kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian subuh ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kitab Al-Hikam, yakni tentang butanya mata hati. Walaupun kitab Hikam yang saya pelajari sanadnya saya dapat dari Ustaz Bahrudin Fuad, dari gurunya Syekh Kafafi Mahmud Lirboyo, beliau dari Syekh Abil Fadil Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Maki. Selain itu beliau Syekh Kafafi Mahmud Lirboyo meriwayatkan dari ayahandanya, yakni beliau Syekh Mahmud Adi Kediri dari Syekh Abdul Fadil Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki, Syekh Yasin dari Syekh Al-Alamah Adi bin Abdullah Al-Banjari Al-Maki, dan Syekh Khalid bin Usman Al-Mukhalafi Az-Zabidi. Mereka berdua mendapat sanad dari Zainuddin bin Badawi As-Sawbari Al-Maki Asy-Syafi'i, dari Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Al-Maki, dari Syekh Al-Muhammad Abdul Somad bin Abdul Rahim bin Abdul Jalil Al-Falimbani, dari Syekh Ahmad bin Sulaiman Al-Hajami Al-Hasani Az-Zabidi, dari Syekh Ahmad bin Idris bin Abdullah bin Ali Idris Naziri Yaman, dari Hasan bin Abdul Syakur Al-Tafi, dari Sayyid Abi Bakar As-Sadi Al-Maki, dari Syekh Muhammad bin Al-Ala Al-Babadi, dari Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, dan Syekh Salim bin Ibnu Muhammad. Mereka berdua mendapat dari Al-Najmi Muhammad bin Ahmad, dari Syekh Zakaria bin Muhammad, dari Al-Musi Abdul Rahim bin Furat, dari At-Taju Abdul Wahab bin Ali Subki, dari akhirnya At-Taqi Ali bin Abdul Kafi As-Subki, dari pengarang kitab Hikam yakni Tajuddin Ahmad bin Muhammad Abdul Karim bin Abdullah As-Sakandari. Untuk beliau semua, mari kita sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekh Athaillah menuliskan dalam kitabnya, ijtihaduka fima yu'ina laka wa taqsiruka fima tuliba minka jadilun ala timasil basiruti minka.
kerja kerasmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu yang belum dijamin, itu merupakan tanda butanya mata hati. Jadi di sini Syekh Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini yang telah dijamin itu adalah tentang rezeki. Jadi rezeki kita di dunia ini telah Allah jamin pasti. Jadi kalau rezeki kita telah selesai, maka selesai juga lah usia kita di dunia ini. Dan yang belum dijamin oleh Allah adalah tentang akhirat kita. Jadi akhirat kita itu tidak ada jaminan. Apakah masuk surga, apakah masuk neraka. Jadi tergantung bagaimana amal ibadah kita kepada Allah dan juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun yang dijelaskan dalam kitab hikam ini, ijtihad adalah meluangkan waktu dan tenaga untuk mencapai perihal yang diinginkan, sedangkan at-taqsir adalah kecerobohan dan membuang waktu. Basirah adalah mata hati, seperti halnya basar adalah penglihatan orang yang memiliki hati. Basirah tidak melihat kecuali sebuah makna, dan basar tidak melihat kecuali perihal yang kasat mata. Apabila Allah menghendaki membuka mata hati hambanya, maka Allah menyibukkan lahiriah hambanya tersebut dengan beribadah kepadanya, dan menyibukkan batinnya dengan mencintainya. Apabila rasa cinta di dalam hati telah tumbuh dan bertambah besar dengan meningkatnya ibadah yang dilakukan, maka kuatlah mata hatinya, sampai mata hati tersebut menguasai mata lahirnya. Dan tatkala mata lahir telah dikuasai oleh mata hati, maka cahaya mata lahir tenggelam ke dalam cahaya mata hati, sehingga mata lahir tidak melihat kecuali apa yang dilihat oleh mata hati. Jadi kalau hati kita, mata hati kita sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mata zahir kita itu juga mengikuti apa yang dilihat mata hati. Jadi mata hati itu selalu melihat tentang kebenaran, tentang yang disenangi oleh Allah. Contohnya, setiap melihat sesuatu pasti akan mengingatkan kepada Allah, akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi melihat orang tidak merendahkan, jadi merasa diri yang paling hina, atau melihat sesuatu itu orientasinya pasti ke akhirat. Itu kalau mata hati yang terbuka. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi seorang yang hina, maka Allah menyibukkan lahiriahnya dengan urusan dunia dan batinnya dengan mencintainya. Begitu seterusnya hingga mata hati terhapus. Ketika cahaya mata hati telah padam, maka cahaya mata lahirnya menguasai cahaya mata hatinya, sampai mata hatinya tidak memiliki atau tidak melihat kecuali urusan dunia dan tidak mengabdi kecuali kepada dunia. Jadi kalau mata hati sudah buta, jadi mata lahir yang menguasai. Jadi kalau mata lahir itu melihat itu sesuatu tentang dunia, maka semua yang dilihat tentang dunia sampai masuk nanti ke dalam hati, dan dunia pun masuk ke dalam hati.
Jadi kalau sudah dunia masuk dalam hati, semua dilihatnya tentang dunia dan hatinya mencintai. Hatinya ikut mencintai dunia itu. Jadi nanti akan lelah. Karena dunia ini tak ada habisnya kalau dikejar sampai mati baru sadar. Jadi setiap yang dilihat tentang sesuatu pasti dikaitkan dengan dunia. Contohnya ada mungkin beramal, pasti memikirkan timbal balik tentang dunia yang didapat. Jadi kalau sedekah dengan kawan 10.000, itu menghar balik. Jadi dunia aja. Kebalikan tadi dari mata hati. Kalau mata hati yang terbuka, yang dilihat itu pasti tentang kebaikan. Menjurusnya ke akhirat, karena akhirat itu tak ada jaminan. Sementara kalau dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyam min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Ibrahim Al-Khawas berkata, semua ilmu berada pada dua kalimat, yakni tidak bersusah payah atas hal yang telah dicukupi dan tidak menyia-nyiakan perihal yang belum tercukupi. Apabila seorang hamba mampu menjalankan dua hal tersebut sesuai dengan aturannya, yakni dengan meninggalkan kerja keras di dalam perihal dunia yang telah ditanggung dan menjalankan perihal yang menjadi tanggungannya, maka mata hatinya akan terbuka dan bersinar. Sebaliknya, jika seorang hamba lebih memprioritaskan dunianya dan melalaikan ibadahnya, maka butalah mata hatinya. Walhasil, tanda seorang hamba yang mata hatinya telah terbuka adalah bekerja keras untuk memperoleh harta dunia. Tanda seorang hamba yang mata hatinya telah buta adalah bekerja keras untuk memperoleh harta dunia, namun melalaikan kewajibannya kepada Allah. Sebaliknya, seorang hamba yang dibuka mata hatinya adalah hamba yang mencari rezeki, namun tidak melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara membuka mata hati, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah dan juga berzikir. Ada juga sebagai ustaz atau kiai atau syekh menyebutkan berzikir dalam hati. Jadi menghadirkan Allah di dalam hati. Jadi di dalam hati itu diisi hanya Allah aja yang disebut. Jadi itulah cara satu melatih supaya hati itu, mata hati terbuka, terus juga bisa menguasai nantinya mata lahirnya. Zikir hati. Zikir hati ini kadang kalau sudah mata hati yang tertutup, saat sholat 10 menit, sholat kira-kira 10 menit, bahkan saat sholat menghadap Allah pun hatinya masih memikirkan dunia. Itu kalau sudah hatinya mencintai dunia, saat sholat itu menghadap Allah. Jadi zahirnya sholat, batinnya itu kita menghadap Allah. Sholat itu batinnya itu kita menghadap Allah. Allah itu maha cemburu, lebih cemburu dari manusia lain. Allah itu juga maha penyayang, lebih penyayang dari manusia lain. Logikanya saat mungkin dengan istri, saat kita bersama istri, kita memikirkan wanita lain, pasti kalau istri kita tahu pasti marah. Lalu bagaimana dengan Allah? Saat sholat itu kan kita kalau
bahasa ihsan itu seolah-olah Allah itu hadir di depan kita. Jadi saat sholat itu Allah itu hadir, kita itu menghadap Allah, masuk dalam mihrab Allah, tapi dalam hati masih mikirkan dunia. Maka di situ kadang kita tidak sampai ke dalam sufi, orang yang mengejar makrifat nanti tidak sampai, karena dalam hatinya itu dunia aja. Jadi Allah itu sedikit kali, padahal Allah mengatakan tugas kita di dunia ini diciptakan hanya untuk menyembahnya. Itu tugas pokoknya. Yang lain itu samping-sampingan. Cari duit pun sekedar untuk makan dan berlebihan. Dan nanti banyak harta, lama juga dihisapnya. Jadi kita banyak harta bukan sebentar, tidak, makin banyak harta itu makin lama hisapnya. Hitungnya kalau kita di perpajakan mungkin tak bisa lah kita selewengkan sikit-sikit datanya. Kalau sama Allah tak ada, maka cedebu sebiji zarah itu hitung semua. Ditanya dari mana dapat, di mana gunakan, lebih detail, lebih lengkap, detik per detik malaikat itu nyatat. Jadi untuk melatih supaya mulai terbuka mata hati kita, mulailah kita sama-sama, masuk saya lah, itu mulai kita sedikit-sedikit belajar zikir hati, misalnya la ilaha illallah. Kadang kalau subuh di tempat kita kan Pak Imam la ilaha illallah, la ilaha illallah diucapkan, itu cuma cara diucapkan ke jantung kiri, itu menanamkan kata Allah masuk dalam qalb. Jadi supaya tetap, itu cuma cara, banyak juga cara lain. Ada yang Allah itu ada juga. Jadi tinggal kita aja. Cuma intinya itu melatih hati untuk berzikir, melatih hati untuk berzikir, ingat Allah, 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 itu terus Allah, 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 Allah. Lama-lama enak, mulai lembut, sebut terus nama Allah di dalam hati. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin dalam penjelasan ada yang kurang tepat, ada yang kurang jelas. Namanya juga lagi belajar. Jadi kalau ada penyampaian saya kurang tepat, mohon maaf kiranya para orang tua, para guru, Pak Imam mungkin mengkoreksi saya dalam memahami kitab hikam ini, karena dalam kitab hikam ini memang agak rumit sedikit. Nah, yang dibahas itu masalah makrifat, masalah yang diangkat itu wali-wali Allah, tentang orang-orang sufi. Jadi memang agak sulit menjelaskan itu. Yang jelasnya biasanya guru-guru besar di pondok-pondok yang menjelaskan kitab hikam ini. Mungkin kiranya itu lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.